Malam itu hujan turun perlahan. Lampu-lampu kota tampak berpendar di kaca jendela rumah tua itu. Di dalamnya, seorang perempuan berusia 46 tahun bernama Bu Ratri duduk sendirian sambil menggenggam tasbih. Rumah itu sudah ditempatinya sejak ia kecil, namun baru 3 tahun terakhir ia tinggal di sana seorang diri. Anak-anaknya sudah menikah. Suaminya telah meninggal 7 tahun lalu. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Ada 3 sosok yang selalu mengawasinya. Sosok pertama, anak kecil di koridor. Awalnya, Bu Ratri hanya mendengar suara langkah kaki kecil di malam hari. Langkah yang berlari-lari kecil, seperti anak yang sedang bermain kejar-kejaran. Tak ada anak kecil di rumah itu. Suatu malam, saat ia menuju dapur untuk minum, ia melihat bayangan kecil di ujung koridor. Seorang bocah laki-laki, rambutnya acak-acakan, berdiri sambil memegang mainan kayu rusak. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan yang membuat Bu Ratri membeku. Bocah itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar, terlalu aneh. "Bu, ikut main." Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Bu Ratri spontan istighfar. Saat ia menunduk dan mengangkat pandangan, bocah itu sudah hilang, tinggal suara mainan kayu jatuh di lantai. Sejak hari itu, si bocah selalu muncul ketika lampu mulai dimatikan. Kadang duduk di dekat kaki ranjang. Kadang hanya terdengar suaranya menangis. Bu Ratri sadar, itu bukan anak manusia. Sosok kedua, wanita berbunga melati. Sosok kedua jauh lebih menakutkan, tapi anehnya, lebih membuat Bu Ratri kasihan dibanding takut. Sosok ini selalu membawa bau melati yang sangat kuat. Bau yang begitu menyengat sampai kadang membuat Bu Ratri pusing. Setiap jam 2 dini hari, muncul suara kain diseret. Suara langkah kaki pelan, dan di depan cermin ruang tamu, berdirilah seorang wanita berkebaya putih, rambut panjang terurai, wajahnya tertutup sebagian oleh rambut, tubuhnya seperti melayang. Kadang wanita itu menangis tanpa suara, kadang menatap Bu Ratri dari balik rambutnya. Yang paling mengerikan adalah malam ketika wanita itu berbicara untuk pertama kali. "Ratri, kamu masih di sini, dia menunggumu." Suara itu lirih, namun jelas, dan bau melati semakin kuat hingga menusuk. Bu Ratri tidak tahu siapa dia yang dimaksud sosok wanita itu, tapi ia merasakan, ada sesuatu yang ingin disampaikan sosok itu, sesuatu yang terhalang oleh makhluk lain di rumah itu. Sosok ketiga, pria tinggi di atap. Sosok yang ketiga adalah yang paling buas, bukan sosok manusia. Ia tinggi, lebih dari 2 meter. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam legam seperti arang. Matanya merah menyala, kukunya panjang. Ia selalu berada di langit-langit, bergerak cepat, kadang berjalan terbalik di atas plafon. Sosok ini tidak berbicara, tapi menggeram, seperti binatang. Dan setiap ia mendekat, lampu rumah akan berkedip-kedip, udara menjadi lebih dingin. Bu Ratri pernah melihatnya mengintip dari ventilasi kamar mandi. Pernah juga melihatnya merangkak cepat menuju pintu kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu, seperti sedang mengendus bau mangsa. Makhluk ini tidak seperti 2 sosok sebelumnya. Yang ini, seperti penjaga. Penjaga apa? Bu Ratri tidak tahu. Namun ia merasa makhluk ketiga ini tidak mau ia pergi dari rumah itu. Teror memuncak. Malam itu, tepat pukul 1:45, suara langkah bocah kecil terdengar lagi. Tawa kecil, tepuk tangan, suara lari-lari. Tiba-tiba dari ruang tamu terdengar suara wanita melati menangis keras. Tangisannya seperti tercekik, seperti menahan sesuatu. Tangis yang membuat bulu kuduk berdiri, dan dari atap, terdengar dentuman keras. Duk, duk, duk. Diikuti suara geraman panjang. 3 suara itu bercampur, semakin lama semakin keras. Bu Ratri bersembunyi di kamar dan membaca doa. Namun suara bocah kecil tiba-tiba berada tepat di belakangnya. "Ibu, jangan pergi." Bu Ratri menjerit. Namun suara wanita melati menyahut dari luar kamar. "Pergi, Ratri.
kau harus pergi. Dia ingin memilikimu. Makhluk tinggi di atap mendadak menghentak plafon begitu keras hingga debu jatuh bertebaran. Suara geramannya menggema seperti suara binatang kelaparan. Pengungkapan kebenaran. Pagi harinya, Bu Ratri memutuskan pergi ke seorang ustaz yang dikenal ahli ruqyah. Ia membawa sedikit tanah dari pekarangan rumahnya, sesuai saran tetangga. Ketika ustaz melihat tanah itu, wajahnya pucat. Bu, rumah itu dibangun di atas makam 3 orang yang meninggal tidak wajar. Bu Ratri tercekat. Ustaz menjelaskan. 1. Bocah laki-laki adalah korban tabrak lari puluhan tahun lalu. Jenazahnya pernah dibaringkan sementara di lokasi rumah sebelum dimakamkan. 2. Wanita melati adalah korban pembunuhan. Mayatnya pernah dibuang di kebun belakang rumah sebelum ditemukan warga. 3. Sosok tinggi hitam bukan manusia. Itu adalah jin penjaga tanah yang merasa rumah itu wilayah kekuasaannya. 3 sosok itu tidak saling akur. Mereka semua ingin menguasai tempat itu, namun makhluk tinggi hitam adalah yang paling dominan. Bu Ratri, makhluk itu ingin menjadikan Anda penunggu baru. Ia menyukai orang-orang yang tinggal sendirian dan sering murung, ujar ustaz. Ucapan itu membuat Bu Ratri menangis. Ritual pembersihan. Malam itu ustaz datang ke rumah bersama 2 orang lainnya. Mereka mulai membaca doa-doa ruqyah. Saat ayat-ayat dibacakan, suara bocah kecil terdengar menangis dari koridor. Wanita melati merintih kesakitan. Dan dari atap, makhluk tinggi menggeram begitu keras hingga plafon bergetar. Tiba-tiba makhluk tinggi itu jatuh dari langit-langit. Tubuhnya mengerikan, kakinya tertekuk aneh, tangannya panjang sekali. Ia merangkak cepat menuju Bu Ratri. Ustaz mengangkat botol berisi air ruqyah, menyiram wajah makhluk itu. Makhluk itu menjerit panjang. Suara jeritan itu membuat kaca jendela retak. Wanita melati tiba-tiba muncul dan menghalangi makhluk tinggi itu, seolah membantu ustaz. Bocah laki-laki itu juga berdiri di sudut, menunduk seperti ketakutan. Beberapa menit kemudian, makhluk hitam itu menghilang seperti asap dibakar. Rumah itu kembali hening. Ustaz mengatakan 2 arwah manusia akan pergi pelan-pelan setelah rumah dibersihkan, karena mereka hanya tersesat, bukan ingin menyakiti. Seminggu setelah itu, bau melati tidak pernah muncul lagi. Suara bocah kecil pun hilang. Tidak ada lagi langkah di plafon, tidak ada lagi geraman. Suatu sore, Bu Ratri bermimpi wanita melati datang menghampirinya. Tapi kali ini wajahnya terlihat jelas, cantik, dan tersenyum. "Terima kasih, Ratri," katanya sebelum menghilang. Rumah itu kini terasa lebih tenang. Namun setiap kali Bu Ratri melewati koridor tempat bocah kecil dulu sering muncul, ia tersenyum sendiri. Entah mengapa, ia merasa bocah itu masih mengawasinya. Bukan untuk menakuti, tapi seperti anak kecil yang tidak ingin ibunya sendirian.